warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Yuni Prastiawati. Saya adalah guru fisika pada SMA Darul Ulum 1 Petarangan Jombang dengan nomor UKG 2015 031 8207. Dengan NIM mahasiswa adalah 1206 222026. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 10 IPA 4 dengan melaksanakan model pembelajaran problem based learning. Kelas yang saya ambil adalah kelas 10 IPA 4 dengan materi pengukuran. Di sini saya akan memakai kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni as-salihin. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, di sini Bu Yuni absen dulu ya. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Oke, Bu Yuni absen nggih? Aisyah? Oke, aja? Alia? Ada Alia, ada Alia ya ini ya? Aulia Birlo, ada dua juga ini. Oke, Awalia? Azza? Oke, Claudia? Dia? Vera? Oke, Gaisani? Oke. Nih ya berarti ya ini ya? Alhamdulillah nih, tadi sehat deh. Tadi sudah sarapan? Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana marilah kita bersama.
Oke, anak-anak di depan ini ada gambar apa? Angkat tangan. Apa aja di depan? Hah? Ada alat tulis, Apa aja? kalkulator, buku, Iya. garis, Terus? ada pulpen. Ada pulpen, pensil. Oke. Kalau misalkan pensil saya masukkan ke kotak pensil bisa? Bisa. Kalau penggaris yang itu, yang apa namanya? Busur bisa? Bisa. Tapi kalau yang penggaris panjang saya masukkan ke dalam kotak pensil? Nggak bisa. Kalau yang buku? Nggak bisa. Kenapa? Kok nggak bisa ya? Angkat tangan. Iya, kenapa? Lebih besar, Lebih besar itu dalam arti apanya, Mbak? panjangnya lebih besar. Panjangnya lebih, yang lebih besar apa? Bukunya atau kotak pensilnya? Bukunya Karena bukunya lebih lebih panjang. Oke. Nah, ada kata panjang. Kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang apa ya? Yang kemarin apa? Apa, Nduk? Besaran dan satuan. Oke, ada besaran dan satuan. Besaran adalah sudah tahu ya kemarin ya? Oke, besaran ada berapa macam? Dua, apa aja? Turunan. Sudah hafal ya? Sudah. Besaran pokok ada berapa? 7. Apa aja, Mbak? Ayo. Panjang. suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Sudah pas 7 ya? Oke, karena sudah hafal. Nah, karena sudah hafal itu nanti kita pada pertemuan kali ini mempelajari tentang satuan atau besaran tadi apa tadi? Besaran apa tadi? Besaran pokok salah satunya yaitu panjang. Panjang itu diukur dengan apa ya, Rek ya? Dengan alat ukur. Apakah semua alat ukur itu sama? Tidak. Oke, dalam kehidupan sehari kita butuh ya alat ukur, tapi harus sesuai dengan penggunaannya. Oke. Next. Pada pembelajaran kali ini, sampean harus bisa ada 3 ya. Yang pertama yaitu melakukan diskusi dan praktikum untuk menentukan hasil pengukuran panjang dengan jangka sorong. Yang kedua dengan mikro. Yang ketiga dengan kalau yang ketiga itu membandingkan tingkat ketelitian alat ukur dengan benar. Tadi kan ada jangka sorong, ada apa aja? Mikrometer. Di awal tadi apa persepsinya Bu Yuni tadi apa? Alat ukur apa tadi? Penggaris. Mengukur apa itu? Panjang, besaran panjang ya. Oke, sudah pinter. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 penilaian yang Bu Yuni lakukan. Yang pertama itu ada diskusi. Jadi diskusi itu nanti per kelompok. Kan kemarin sudah Bu Yuni bentuk ya? Terus diskusi nanti sama Bu Yuni kasih lembar kerja, kemudian ada percobaan. Jadi nanti kita pakai jangka sorong sama mikrometer. Kemudian setelah ngambil data kita melakukan presentasi. Nanti keempat kelompok ini yang bagus nanti akan dapat reward dari Bu Yuni. Jadi harus aktif ya. Jadi diskusi Bu Yuni nilai, percobaan Bu Yuni nilai, presentasi juga Bu Yuni nilai. Dan tim atau kelompok yang bagus nanti dapat apa? Reward. Oke. Kemarin sudah Bu Yuni bentuk ya? Sudah hafal ya? Kelompoknya ya? Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kelompok ya? Oke. Rek, di sini Bu Yuni ada apa ya? Ini. Uang koin. Koinnya ada berapa? Ada 2 macam ya. Berapa dan berapa? 1000 sama 500. Oke, dari gambar ini, ayo siapa yang mau bikin pertanyaan dari gambar ini? Oke, kelompok ini. Iya, Pak. Apakah diameter dari kedua benda tersebut sama? Apakah? Oke. Apakah? Bu Yuni tulis nggih. Pertanyaan ke-1 nggih. Apa? Apakah diameter kedua benda sama? Oke, next. Berikutnya. Yang sana, iya apa? Apakah ketebalan dari kedua benda tersebut sama? Apakah ketebalan? Apakah ketebalan kedua benda sama? Oke, ada lagi? 1, 2,
3. Heeh. Heeh. Oh, pinter. Bagaimana? Tadi kan apakah ya? Sekarang bagaimana? Bagaimana apa, Mbak? Cara mengukur, nggih. Mengukur ketebalan koin tersebut. Oke. Ada 3. Ada lagi? Sudah? Oke, cukup. Ada yang bisa menjawab? Jangan pertanyaan sendiri loh ya, pertanyaan temennya ya. Oke. Ini kan pertanyaan dari sampean. Kira-kira jawaban A-nya apa? Jawaban sementara. Jadi ungkapkan jawaban sementara sampean itu apa? Coba ayo, kelompok ini mungkin bisa jawab pertanyaan yang kelompok 1. Apakah diameter kedua benda sama? Tidak. Kenapa? Karena uang koin 1000 itu lebih lebar karena nilainya lebih besar daripada koin yang 500. Karena yang koin 1000 lebih lebar ya. Ini kira-kira jawabannya seperti itu ya, Rek ya. Yang pertama, karena koin 1000 lebih lebar. Berarti jawabannya tidak sama atau tidak? Tidak ya, tidak. Kalau pertanyaan yang kedua? Ya, apakah ketebalan kedua benda sama? Iya, berbeda, Mbak. Oke, kita coba berbeda atau enggak? Coba berbeda ya. Oke, yang ketiga, bagaimanakah caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan alat ukur uang kilometer. Apakah hanya berarti mengukur koin, mengukur apa tadi? Ketebalannya pakai apa? Mikrometer. Pakai penggaris bisa enggak? Bisa, Tapi kurang teliti. Oke, itu jawaban sampean. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng melalui kegiatan diskusi sama praktikum. Nah, kelompoknya nanti ketuanya ke depan, nggih. Ke depan mengambil alat dan bahan sama lembar kerja. Oke, silahkan ketua kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan. 2, 3, 4. Nah, ini mikro, penggaris sama jangka. Uangnya ada 2. Karena di situ 1000 sama 500, di sini saya pakai 100 sama 200, nggih, enggak apa-apa ya, beda ya. Silakan. Sudah, silakan kembali kalau sudah. Terima kasih. Nggih. Oke, silakan melakukan praktikum. Di sini alokasinya 40 menit ya. Nah, LKPD sudah berdedikasi, bahan ajar sudah berdedikasi, mengambil alat waktunya 40 menit, terus presentasinya 20 menit ya. Oke, waktunya dimulai, silahkan. Kelompok yang teraktif akan mendapatkan apa tadi? Reward. Oh, ini melakukan LKS sudah ditulis? Nanti pengukurannya 3 kali ya. 1 ketebalan berapa? Jadi 3 kali. Kelompok 1 ya ini ya. Oke, kelompok 1 ya. Sudah? Jadi ditaruh sini ya, SUSN-nya ya. Oke. Nah, ini kan ada jangka sama mikro, berarti ini jangka, ini mikro, ini penggaris. Kan nanti pakai penggaris, ya kan? Nah, ini ada penggaris. Nah, bukunya nanti pakai buku modul ya, biar seragam. Di sini kan ada buku, kita pakai buku modul aja. Nah, ini buku pakai penggaris, silahkan. Pakai mistar ya. Ya, pakai buku, terus pakai uang logam juga. Ya. Ketuanya? Mufida absen berapa Mufida ini? 14. Mufida Arifatul ya. Iya, ketuanya Mufida ya. Oke, bisa sudah ditulis LKS-nya tadi? Oh, sudah namanya ya, ketuanya ya, Mufida ya. Oke, bisa. Garis, jangka, mikro, buku sama uang logam. Masuk aja ke sini. Ini kan ada 3 ya nanti ya. Ya,
satunya nanti penggaris 2 mikrometer, 2 lagi jangka sorong. Jadi sampean mau ngukur buku itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Misalkan ini sekarang pakai penggaris, mana penggarisnya, bukunya mana, ini ya. Yang ini ini buka modul ya. Panjangnya berapa, tulis. Dan ini dilakukan 3 kali ya Mbak ya. Nolnya ini, oh ya itu nol, berapa itu? 29. Jadi mengukurnya 3 kali ya, rata-rata. Di sini berapa? Mungkin bagian tengah, apakah sama? Harusnya gimana? Harusnya sama, oke, harusnya sama. Berapa tadi ini? 29. Tulis aja di sini 29. Terus di sini sama? Enggak deh. 29, berapa? Ada komanya loh ya. Ada 3. Bacanya harus tegak lurus, jangan miring. Ya insya lah. Yang bener ini, Mufidah yang bener. 9,3. Kalau yang ini 9, ya sama, nanti di rata-rata ya 1, 2, 3 ditambah dibagi 3 ya. Oke, hasilnya langsung langsung aja di sini berapa. Pilih salah satu. Nggak mau kalkulator toh? Ya sama ya nanti ya caranya ya. Terus ukur satu aja, nanti tinggal belakangnya 3, 1, terus ini berapa gitu. Oke, manipulasi apa. Oke, 2. Ketuanya siapa kelompok 2? Ketuanya Gaisani. Ini ya. Hasil berapa Gaisani? 13 ya. Ketua. Nanti yang mau maju siapa ini? Najwa. Oke, enggak ketuanya? Oh, boten. Najwa. Maju ya. Kenapa? Ya, kenapa? Niki kan kalau ini kan 1 ya Bu ya nilainya. Coba dibuka dulu, kita cek dulu aja. Angkanya berapa? 5 berarti saat 1. Enggak. Oh ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini setengah, berarti Ya. ini 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Enggak bisa, tadi lo udah bilang kalau ini tuh 1,5. Iya. Oke. Namanya siapa tadi? Natia. Tanya kan ya sampean ya. Natia sama Najwa. Oke, saya nilai dulu, Rek. Bertanya ya. Oke. Ini tebalnya modul bisa nggak pakai penggaris? Berapa? Ini Rata-rata nggih. Berapa? gini. Bisa ya? Masih bisa Jian ya. Oke, berapa itu? Ayo. 0,6. Masuk 0,6. Iya, 0,6. Jadi nanti tulis Mbak 0,6. Kebalik. Sini langsung ini aja. Rata-rata, langsung rata-rata ya nanti ya. Iya, bacanya Oke. langsung rata-rata ya. Ini juga langsung ya. Terus sekarang jangka sorong. Pakai Jangka sorong enggak? jangka sorong. Pakai panjangnya buku bisa nggak? Bisa gak sih? Nggak. Hasil pengamatan yang telah kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah pengamatan mengenai besar ukuran buku melalui panjang, lebar, dan tebal. Pada buku ini hanya dapat diukur tebalnya saat menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Tetapi bisa diukur melalui panjang, lebar, dan tebalnya menggunakan penggaris atau bisa. Tetapi untuk pengukuran tebal ini lebih fokus kepada mikrometer. Karena mikrometer yang memiliki kelebihan yang sangat 0,1. Ini yang paling berfungsi untuk mengukur tebal. Kemudian ada uang logam. Uang logam ini kita ukur. Yang pertama menggunakan misa. Misa hanya dapat diukur untuk diameternya saja. Tetapi itu juga kurang efisien karena penelitiannya yang 1 cm. Kemudian untuk jangka sorong itu juga bisa mengukur diameter. Karena di sini jangka sorong itu memiliki penelitian yang khas untuk mengukur diameter. Kemudian mikrometer itu hanya untuk ketebalan. Sudah? Di sini seperti yang telah saya jelaskan, mikrometer memiliki
dari kelompok ya, absen berapa Yusi? Absen 5. Yusi absen 5 nggih. Kelompok 4 nggih. Oke, nggih Mbak. Ya, diri. Selamat kalian untuk memilih alat ukur yang bukan mulai teliti apakah memilih alat ukur yang boleh digunakan tapi hasilnya yang tidak apa dan itu adalah alat yang lebih dalam karena triknya dari sudah itu tergantung pada kerjanya berapa. Jadi pada banyak ini punya alat ukur yang memiliki alat kerja yang pas itu prosesnya beda. Jadi berbeda dengan yang berbeda dan hasilnya yang tidak Bisa diterima? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Setelah pengukuran yang kami lakukan, kami mendapat rata-rata untuk ketebalan buku, untuk panjang buku yang diukur dengan mistar, kami mendapatkan ketebalannya 29. Kami mendapatkan panjang dengan ukuran 29 cm. Sedangkan untuk panjang dengan pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup, kita tidak bisa menggunakannya. Kemudian untuk lebar buku diukur menggunakan mistar, kami mendapatkan ukuran 20,6. Sedangkan untuk jangka sorong dan mikrometer skrup, kami tidak bisa menggunakannya untuk mengukur lebar buku tersebut. Lalu untuk ketebalan buku, jika menggunakan mistar, kami mendapat nilai rata-rata sebesar 1 cm. Menggunakan jangka sorong, kami mendapatkan 1,14 cm. Dan menggunakan mikrometer skrup kami Skrup ya. kami mendapatkan nilai 10,49. Untuk pengukuran kedua, kami mengukur uang logam dengan pengukuran mistar. Diameter yang kami dapatkan adalah 2,4 cm. Dengan jangka sorong, kami mendapatkan 2,9 cm. Pertanyaan yang pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan. Tidak. Alasannya, untuk lebar dan panjang dari buku tidak dapat diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk pertanyaan kedua, apakah hasil pengukuran dari ketiga alat ukur tersebut sama? Manakah alat ukur yang lebih teliti? Jelaskan alasan kalian. Tidak sama. Alasannya sebab alat mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih akurat. Pertanyaan yang ketiga, untuk mengukur diameter pada benda, alat ukur mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan alasan kalian. Untuk mengukur diameter dapat menggunakan jangka sorong. Di antara yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan jenis alat ukur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis benda serta harus memperhatikan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah terdapat pertanyaan? Aulia, absen berapa Aulia? 7. Absen 7 nggih dari kelompok 1. Oke, silahkan. Jadi pertanyaan dari kelompok kami adalah kenapa alat ukur memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami, kenapa setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda? Karena setiap alat ukur itu memiliki fungsinya masing-masing. Ketika mikrometer skrup dengan milimeter dan mistar dengan sentimeter, dia tidak bisa dibandingkan dengan sangat berbanding terbalik gitu loh. Jadi untuk mikrometer skrup itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, sedangkan yang mistar itu dapat lebih fokus digunakan untuk mengukur benda-benda besar dan panjang. Gitu. Bisa diterima? Bisa. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini terdapat pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Yuni. Yakni yang pertama. Jadi soal yang pertama, apakah besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan.
Tidak, karena setiap alat ukur itu memiliki fungsi masing-masing seperti penggaris untuk mengukur panjang, jangka sorong untuk mengukur diameter, mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan. 11 Ibu. Oh iya, 19. Absen 19. Oke. Kan nggak setiap orang itu bisa menggunakan alat ukur dengan benar. Terus bagaimana solusi apabila antara si A dan si B melakukan ukuran dengan mikrometer skrup yang memiliki ketelitian paling akurat, tapi ukuran yang dihasilkan itu berbeda, hasil yang dihasilkan dari si A dan si B ini berbeda. Itu cara solusinya untuk mendapatkan nilai yang pasti bagaimana? Silahkan. Ya. Jadi cara agar hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer skrup itu sama, kita harus lebih teliti dengan apa yang kita ukur. Jadi pengukuran berulang-ulang itu juga berguna. Jadi nanti kita akan melakukan perbandingan mana yang lebih tepat dan mana yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum hari ini. Yang pertama adalah Pertanyaan pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan. yang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ice breaking. Sekarang hadap ke kanan, semuanya hadap ke kanan. Kanan semuanya. Oke, hadap ke kanan. Pegang temannya masing-masing. Dipijiti satu-satu. Ayo, biar gak capek. Ayo, silakan. Sudah, enak. Oke. Balik kanan lagi, balik sana. Ayo, gantian. Oke, balik. Ayo. Supaya gak capek ya. Gantian ya. Cukup? Sudah, ya oke. Sekarang berpasangan dua-dua. Tiga berarti sama sini. Sama, ayo. Nah, dua-dua kan? Ini jangan bertiga, berarti itu bertiga. Sekarang buat tangan seperti ini. Tangannya teman satu. Terus teman tangannya satunya lagi. Nah, tombol undung. Ya, satunya. Oke, sip, pinter. Sudah? Iya gini, ganti selang-seling. Ya, kalau saya bilang up berarti tangannya ke atas. Kalau saya bilang down berarti tangannya ke bawah. Paham? Oke, dicoba ya. Up. Sudah. Ini belum ini. Down. Up. Bisa? Bisa. Konsentrasi bisa ya. Up, down. Up, down. Bisa ini. Bisa. Lagi. Down, up. Up. Ya. Lagi ya. Up, down. Wes ya. Sudah refresh? Sudah. Oke, lanjut sekarang. Sudah siang ya. Di fase yang berikutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tadi. Kita ada berapa masalah? 3. Ada 3 masalah. Oke, yang pertama adalah apakah diameter kedua benda sama? Tidak. Apakah ketebalan kedua benda sama? Tidak. Bagaimana cara mengukur ketebalan koin tersebut? Nah, sekarang dari pertanyaan itu, dari jawaban ini, benar atau salah? Benar. Diameter kedua benda sama? Tidak. Karena koin lebih diameternya sama apanya, ketebalannya benar atau salah berarti jawabannya benar ya. Oke. Sekarang apakah ketebalan kedua benda itu sama uang koin tadi? Berbeda. Karena kenapa? Iya, karena menggunakan alat ukur yang berbeda ya. Oke, berarti betul?
Betul. Oke, sekarang yang ketiga yaitu bagaimana cara mengukur ketebalan koin tersebut. Berarti ini harusnya yang atasnya sebenarnya. Ya, ini pertanyaan yang dulu ini, baru ini. Tapi nggak apa-apa, hebat ini yang pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 ini. Terus jawabnya apa ini? Untuk mengukur ketebalan koin pakai pakai jangka sorong bisa nggak? Bisa. Kurang teliti. Pakai penggaris bisa nggak? Bisa, tapi kurang teliti. Lebih teliti pakai pinter. Berarti betul ya jawabannya ya. Next sekarang. Nah, pada materi ini kita akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah membandingkan besaran satu. Iya. Angkat tangan. Berarti membandingkan, ya dok? Pengukuran itu membandingkan dari suatu besaran yang belum diketahui Dengan besaran lain? yang standar. Betul. Nah, adapun faktor yang menyebabkan pengukuran menjadi tidak teliti itu ada 5 ya. Ada alat ukur. Alat ukurnya cocok enggak? Ya. Yang kedua yaitu benda yang diukur. Bendanya apa? Sesuai enggak dengan alat ukurnya? Yang ketiga yaitu orang yang mengukur. Orangnya kok bisa ya orang yang mengukur? Kenapa kira-kira? Karena seseorang itu kan harus mengetahui pengetahuan terlebih dahulu menggunakan alat. Iya, sip, pintar. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan panas sama lingkungan dingin enak nggak pas mengukurnya? Beda ya hasilnya ya. Oke, metode pengukuran. Metodenya gimana? Cara ngukurnya gimana? Oke, next. Nah, di sini kita adalah melakukan pengukuran besaran apa? Panjang ya. Nah, alat ukurnya ada macam-macam, ada penggaris, ada meteran. Nah, penggaris itu cenderung yang 30 cm. Kalau meteran itu yang panjang. Karena kan kita ngukur meja, ngukur baju, kain itu kan nggak mungkin kan pakai penggaris ya. Pakai apa? Pakai meteran. Oke. Kemudian ada juga yaitu pakai jangka. Terdiri dari dua skala ya. Ya, skala utama sama kemudian skalanya berapa? Ketelitiannya berapa? 0,1 senti atau mili? Jangka itu senti ya, senti. Ingat jangka senti. Kemudian teman satunya yaitu Mikrometer. oh ini caranya ya. Caranya SU ditambah SN. SU itu apa? Skala SN itu skala sip, pinter. Sekarang nah ini apa ini? Mikrometer. Sama ya, mikrometer juga punya 2 skala. Skala utama sama Nah, sekarang contoh soalnya. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Itu apa? Jangka atau mikro? Jangka. Sudah ada tulisannya loh ya itu. Jangka sorong. Berapa sih pengukuran jangka sorong ini? SU-nya berapa? SU-nya berapa itu? Lihat nolnya ya. Nolnya itu berhenti di mana? 5,1 atau 5,2? 2 karena satu strapnya kan 4 6, 8 ya. Berarti SU-nya ya 5,2. SN-nya yang segaris atas sama bawah berapa itu? 5. Berarti kan dikali 0,01 ya. Jawabnya 5,25. Satuannya jangan lupa. Ayo, jangka tadi apa? Senti. Nek mili baru mikro. Oke, berarti ini sentimeter. Bisa ya? Next. Nah, sekarang sudah di akhir pembelajaran. Nah, selama kita melakukan diskusi, presentasi, terus apalagi tadi praktikum juga ya, apa yang dapat sampean simpulkan? Kita dapat apa sih? Angkat tangan. Dapat apa tadi kita ceritakan, ngapain, dapat apa tadi? Itu Bu, setelah menggunakan 3 alat itu, jadi kita itu tahu tingkat ketelitian setiap alat itu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misal kita butuh yang sangat akurat, kita bisa pakai mikrometer, skrup, tapi menyesuaikan barangnya juga yang diukur. Gitu. Jadi nggak semua alat ukur bisa digunakan di semua barang. Betul, 100. Ada lagi?
tambahan? Nggih, silahkan. Kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengukuran. Oh iya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Ada berapa tadi? Ada 5. Oke. Dah, sekarang ada rewardnya. Rewardnya kira-kira dapat dari kelompok mana ya ini ya? Kelompok mana ya? Mana ya? Oke, ini punya hadiah coklat ini. Ya. Kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Kelompok semua? Oke. Dari penilaiannya Bu Yuni, kelompok yang paling baik adalah kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke, semuanya patut dapat reward, semuanya bagus, aktif, dan penilaiannya juga dapat. Oke, sekarang yang terakhir yaitu soal evaluasi. Yuk, silakan dibuka lembarannya. Andi ingin mengukur tebal cover buku. Alat yang digunakan Andi agar hasilnya paling teliti adalah, gak usah jawab keras, jawab di buku tulis langsung ya. Paham? Oke, bisa, sudah. Next, sampun. Next, pertanyaan kedua. Nah, Jaka dan Joni melakukan pengukuran sebuah benda dengan menggunakan mikrometer skrup. Bacanya skrup bukan scrub ya. Kalau scrub itu luluran itu ya. Posisi skala utama dan minusnya seperti gambar. Jaka mikrometernya menunjukkan 13,24 mm. Kalau Joni 12,6. Nah, yang benar yang mana? Jaka atau Joni? Atau salah dua-duanya? Oke, silakan dijawab. Optionnya ada A, B, C, D. Oke, dicek dulu SU-nya berapa, SN-nya berapa. Next. Ada 3 pengukuran jangka sorong. Berapakah tingkat ketelitiannya? Yuk, ketua kelompoknya mengambil hasil kerjaannya teman-teman. Kasih nama ya. Ketua kelompoknya silakan mengambil kerjaan dari teman-temannya. Dah. Oke, berarti hari ini sudah selesai pembelajaran kali ini. Kita dapat apa aja tadi? Dapat banyak ya, dapat tahu oh mikrometer seperti apa, jangka sorong seperti apa, caranya gimana, bisa ya? Bisa. Pada pertemuan berikutnya, dan alat ukur itu nggak hanya panjang ya, ada tebal itu panjang Mbak, kedalaman itu panjang Mbak. Ayo apa? Alat ukur itu nggak, diameter juga panjang. Massa, alat ukur massa, alat ukur suhu. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur massa dan waktu. Jadi alat ukur ada panjang, massa, sama waktu. Silahkan dipelajari kegiatan minggu depan tentang apa tadi? Pengukuran massa dan waktu. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan dipimpin berdoa. Ketua kelompok, ketua kelasnya silakan. Bismillah.